Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku mau menjelaskan sedikit tentang transmisi dalam teknologi video. Nah, kira-kira apa yang akan kita bahas? Yang pertama adalah apa itu transmisi video, dan yang kedua adalah mengapa ini menjadi elemen vital dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk yang pertama adalah konsep dasar transmisi video. Dari definisinya, transmisi video adalah serangkaian langkah teknis yang mengubah data video mentah menjadi sinyal yang dapat dikirimkan melalui berbagai media, kabel ataupun nirkabel. Kemudian, mengembalikannya menjadi video yang dapat dilihat di layar penerima. Proses ini melibatkan kompresi, enkapsulasi, dan pengiriman sinyal. Analogi sederhananya, bayangkan jika kita mengirim paket, video adalah isi paketnya. Proses enkapsulasi adalah saat kita membungkusnya, dan metode transmisi atau dari kabel atau nirkabel adalah kurir yang mengantarkan paket tersebut ke alamat tujuan. Nah, metode transmisi wired atau kabel, jenis-jenis dan penggunaannya. Yang pertama, kabel serat optik, menggunakan pulsa cahaya untuk mengirim data, menawarkan kecepatan dan bandwidth yang sangat tinggi untuk internet global dan jaringan telekomunikasi. Yang kedua, kabel HDMI dan DisplayPort, digunakan untuk transmisi video berkualitas tinggi antara perangkat, misalnya dari laptop ke monitor atau TV di jarak yang pendek. Yang ketiga, kabel Ethernet, populer untuk jaringan lokal atau LAN dan transmisi video IP yang stabil. Kelebihan dan kekurangannya, keuntungannya sangat stabil, kebal terhadap interferensi, ideal untuk streaming dan juga berkualitas tinggi. Kekurangannya, kurang fleksibel, terbatas oleh jarak fisik. Kemudian selanjutnya adalah metode transmisi wireless atau nirkabel. Jenis-jenis dan penggunanya, yang pertama adalah Wi-Fi, menggunakan gelombang radio untuk jaringan lokal, umum digunakan di rumah dan kantor untuk streaming video. Yang kedua adalah jaringan seluler 3G, 4G maupun 5G, memungkinkan transmisi video yang sangat fleksibel dan bergerak menjadi fondasi untuk mobile streaming dan juga video call. Kelebihan dan kekurangan, keuntungan, fleksibilitas dan mobilitas tinggi, tidak memerlukan instalasi kabel. Kekurangannya adalah rentan terhadap interferensi dari lingkungan, kualitas sinyal dapat berfluktuasi. Selanjutnya adalah streaming protokol. Protokol streaming adalah sekumpulan aturan dan format yang mengatur bagaimana data video dipecah, dikirim, dan disusun kembali secara real-time untuk memastikan pemutaran yang lancar. Kemudian, HTTP Live Streaming atau HLS dikembangkan oleh Apple. HLS adalah salah satu protokol paling umum. HLS memecah video menjadi segmen-segmen kecil dan menyediakan file playlist yang mengarahkan pemutar video untuk mengunduh segmen secara berurutan. Hal ini sangat efektif untuk live streaming dan juga layanan on demand. Nah, lalu ada MPEG-, singkatan dari Dynamic Adaptive Streaming over HTTP. Protokol ini lebih fleksibel dari HLS. MPEG- memungkinkan server untuk menyediakan berbagai versi video dengan bitrate dan resolusi berbeda dalam satu file. Pemutaran video dapat secara otomatis beralih antara versi ini, menyesuaikan dengan kondisi jaringan pengguna. Kemudian, peran penting CDN atau Content Delivery Network. Fungsi utamanya adalah jaringan server yang tersebar secara geografis. Fungsinya menyimpan salinan konten video di server yang lebih dekat dengan pengguna akhir. Mengapa CDN sangat penting? Ketika pengguna meminta video, CDN akan mengirimkan konten dari server yang paling dekat, bukan dari server utama yang mungkin lebih jauh. Hal ini secara drastis mengurangi latensi atau waktu tunda dan juga buffering, memastikan pengalaman menonton yang cepat dan lebih lancar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam studi kasus. Studi kasus yang pertama adalah live streaming, siaran langsung pertandingan olahraga.
Video dari kamera di stadion dienkode dan dikirim secara real-time ke server. Dari sana, video didistribusikan ke server CDN di seluruh dunia. Lalu di proses ini berlangsung dalam hitungan detik untuk memastikan jutaan penonton bisa menyaksikan acara yang sama dengan jeda yang minimal. Transmisi video pada live streaming sangat berfokus pada kecepatan dan minimnya delay. Nah, studi kasus yang kedua adalah video on demand atau VOD, seperti Netflix atau YouTube. Konten video untuk VOD sudah di-encode, dikompresi, dan disimpan di server CDN sebelumnya. Ketika Anda menekan tombol play, video dikirim dari server yang paling dekat dengan lokasi Anda. Ini memungkinkan Anda untuk memutar, memajukan, atau memundurkan video dengan instan. Fokus transmisi di VOD adalah kecepatan akses dan ketersediaan. Lalu studi kasus yang terakhir ada komunikasi real-time seperti Zoom atau Google Meet. Transmisi video di sini adalah yang paling menantang karena harus berjalan dua arah dan dengan latensi yang sangat rendah. Video dari kamera Anda harus dikirim ke server dan kemudian ke semua peserta lain dalam waktu milidetik saja. Protokol yang digunakan dirancang khusus untuk mengurangi delay agar percakapan terasa lebih alami. Lalu masuklah kita ke bagian kesimpulan. Transmisi video adalah tulang punggung teknologi video modern. Tanpa transmisi, streaming video, video call, atau sekedar mengunggah video ke YouTube akan sangat sulit untuk dilakukan. Kemudian teknologi ini juga menjembatani antara konten berkualitas tinggi dengan keterbatasan jaringan dan penyimpanan yang kita miliki. Transmisi adalah alasan utama mengapa kita bisa terhubung dengan dunia melalui video kapanpun dan dimanapun. Lalu sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.